Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang laporan yang kami analisis melalui Anates V4. Yang pertama, saya akan membahas tentang rehabilitas. Rehabilitas menilai konsistensi metode ukur jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode serupa dalam keadaan sama. Pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan. Nah, seperti rehabilitas soal yang kami buat, ada kriteria tingkat rehabilitas. Nah, rehabilitas yang kami buat soalnya itu 0,51, di mana berdasarkan hasil Anates didapat hasil rehabilitas Anates itu adalah 0,51 yang berarti kategorinya cukup dalam kategori rehabilitas. Selanjutnya, kelompok unggul dan kelompok ASOR. Pada software Anates, peserta didik itu memiliki kemampuan tinggi dan yang rendah pada dilihat bagian kelompok unggul dan kelompok ASOR, di mana kelompok unggul dan kelompok ASOR itu dibedakan sebesar 27%. Kelompok unggul 27% dan kelompok ASOR 27%. Seperti itu. Nah, dari hasil Anates soal yang kami buat, di mana dari 23 siswa terdapat kelompok unggul 6 dan kelompok ASOR 6 juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daya pembeda serta tingkat kesukaran suatu soal. Nah, untuk daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal dalam membedakan mana siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Hal tersebut dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah ketika siswa dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar serta mendapatkan nilai lebih dari 0,30%, maka nilai tersebut diterima. Yang kedua adalah ketika si murid dapat yang kedua adalah ketika murid tersebut mendapatkan nilai kurang lebih dari 0,10 dan 0,29, maka dinyatakan nilai tersebut direvisi karena tidak sesuai dengan jawaban-jawaban yang telah ditetapkan penguji. Yang ketiga adalah ketika suatu siswa yang mengerjakan soal tersebut dan mendapatkan nilai kurang dari 0,10, maka dapat dinyatakan bahwa siswa tersebut tidak lulus dalam mengerjakan soal. Yang bagian kedua adalah tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran adalah kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal. Nah, ketika seorang penguji memberikan 20 soal dari 30 peserta yang mengerjakan soal tersebut, mana sih soal yang jawabannya yang sulit dikerjakan oleh siswa? Nah, ketika ada soal yang dimana siswa tersebut banyak salah dalam mengerjakan soal tersebut, maka dinyatakan soal tersebut sangat sulit untuk dikerjakan. A few minutes later. Oke, yang selanjutnya itu tentang korelasi skor mutir dengan skor total. Dalam hal ini ada yang disebut dengan validitas. Validitas adalah ciri penting dari sebuah instrumen penilaian yang menentukan sejauh mana instrumen tersebut dapat diandalkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi terlihat di sini bahwa instrumen ini dapat diandalkan atau tidak, efektif atau tidak, signifikan atau tidak, dilihat dari sini.
Jika korelasi antara skor butir dan skor total rendah atau tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa butir soal tersebut mungkin tidak relevan dari kompetensi yang seharusnya diukur. Maka dengan demikian, analisis korelasi skor butir dan skor total diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan butir soal yang tidak valid sehingga meningkatkan keseluruhan kualitas instrumen penilaian. Contohnya seperti di sini. Pada software analisis validitas bisa dilihat pada korelasi skor butir dengan skor total yang dibagi menjadi dua, itu ada kategori yang signifikan dan ada yang tidak valid atau disimbolkan dengan strip. Oke, yang berarti itu tidak signifikan atau soal ini tidak valid. Coba dilihat di sini. Ada nomor butir 1 itu korelasinya 0,736 ya. Lihat di sini ada signifikansinya ada sangat signifikan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi jika kalau misalkan dalam tabel ini ada sangat signifikan, maka benar soal itu sangat bagus dan relevan. Jika tidak signifikan, maka akan ditandai dengan strip. Yang mana hasil analisis menunjukkan 5 soal valid dan 4 soal sangat valid dan 11 soal tidak valid. Lihat di sini ya. Jadi dengan cara melihat korelasi skor butir dengan soal tatar, maka kita tahu dan kita dapat membedakan antara soal yang signifikan dan soal yang tidak. Oke, yang selanjutnya itu ada kualitas pengecoh. Pengecoh yang baik adalah kunci untuk membuat soal yang dapat membedakan peserta didik yang memahami konsep dengan yang tidak. Jika pengecoh tidak efektif, peserta didik yang tidak memahami konsep mungkin dapat menjawab dengan benar hanya karena kebetulan atau karena pengecoh yang tidak realistis. Jadi teman-teman di sini, fungsi dari pengecoh ini biar supaya tahu kualitas peserta didik. Apakah paham akan materi, apakah dia sudah membaca dengan materi yang akan diujiankan atau tidak. Maka di sini peran pengecoh ini sangat penting bagi guru juga untuk menentukan kualitas peserta didik, apakah sudah paham terhadap materi atau tidak. Sebagai contoh, ini dalam laporan ini sudah dijelaskan. Pengecoh yaitu pilihan jawaban yang salah yang berfungsi mengecoh peserta didik yang belum memahami konsep dan mempelajari dengan baik. Adanya pengecoh juga bertujuan untuk mengetahui peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah setiap opsi pada butir soal. Dikatakan berfungsi apabila bertanda strip artinya kurang baik, plus itu artinya baik, dan plus sangat baik. Sedangkan untuk yang tidak berfungsi bertanda strip 2 kali atau bisa disebut dengan buruk, dan strip 3 kali itu artinya sangat buruk, dan terdapat blok yang mendapatkan opsi tersebut tidak berfungsi. Jadi gitu, dalam tabel ini bisa dilihat nomor butir 1 itu ada kunci jawaban yaitu D, maka disimbolkan dengan bintang 2 ya. Lalu butir A, B, C-nya itu adalah pengecoh yang baik, yang sangat baik ya. Bisa dilihat. Jika di dalam butir soal nomor 2, kunci jawabannya itu ada di butir B ya, ditandakan dengan tanda bintang. Lalu yang A itu pengecoh yang baik, sedangkan yang C itu pengecoh yang sangat buruk, dilambangkan dengan strip 3. Jadi gitu ya teman-teman, cara membaca bahwa pengecoh soal itu seperti apa, dan biasanya disimbolkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan
Jika baik itu plusnya 2 kali berarti sangat baik. Sedangkan kalau misalkan strip buruk, strip 2 kali, strip 3 kali itu sangat buruk, teman-teman.